Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kegampangan, keringanan, kemampuan untuk bisa kembali duduk dalam majelis ini, bertemu dengan saudara seiman kita. Insya Allah akan bisa menyemangati kita untuk tetap istiqomah. Ya, kadang-kadang tidak harus berupa nasihat, omongan, kadang-kadang ketemu dengan saudara yang semangat, kadang-kadang sudah merasa tertularkan, atau duduk di majelis ilmu itu sudah cukup menyemangati kita sekalian. Di saat hati ini kendu gitu, saat hati ini mulai melemah, mulai futur gitu, dengan sedikit usaha yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan penguat dalam diri kita untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya, untuk bisa semangat kembali di dalam melakukan apa yang sudah kita jadwalkan, kita rencanakan, kita bahas bersama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin, bagaimana semangat dan pantang menyerah tanpa putus asa Rasulullah SAW, panutan kita, menyampaikan dakwah ini, menyebarkan dakwah ini, mengenalkan Islam kepada orang-orang yang belum kenal, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, ya, dan meninggalkan kesyirikan siang malam tiada henti. Setiap orang yang ditemui, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengambil kesempatan saat orang-orang luar yang datang ke Mekah dalam musim-musim haji, saat-saat mereka datang ke Mekah untuk berdagang dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW selalu menawarkan Islam ini, mengenalkan Islam ini, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam ini, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kenalkan dirinya sebagai utusan Allah. Rasulullah SAW bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kebaikan itu ada pada kaum Ansor, orang-orang Madinah. Ya, orang-orang Madinah ini begitu mudahnya menerima Islam ini. Di saat orang-orang lain dari kabilah-kabilah di Arab, mereka menolak Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum-kaum ini, adakah di antara kalian yang mau membawaku kepada kaumnya, untuk aku sampaikan apa yang datang dari Tuhanku? Karena orang-orang Quraisy telah melarangku, telah memboikotku. Demikian Rasulullah SAW menawarkan. Tapi orang-orang Ansor, ya, dengan sekali ketemu dengan Rasulullah SAW, ya, atau secara umum mereka lebih mudah menerima. Ya, mereka lebih mudah menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang sudah kita baca kemarin, seorang yang bernama Suwaid bin Samit, ya, seorang yang bernama Iyas bin Mu'ad,
ya, yang datang ke Mekah, di mana dia memberikan jaminan kepada Bani Abdul Ashhal, yang mana mereka mempunyai kesepakatan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang ke Mekah. Ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, apakah kalian punya perkara atau tujuan yang lebih baik? Ya, untuk apa kalian datang ke Mekah ini? Itu punya tujuan yang lebih baik. Mereka mengatakan, siapa kamu ini? Lah ya, kamu ini kok kepo banget lah, kira-kira begitu. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan apa yang dibawanya itulah yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Artinya mengenal Rasulullah SAW sebagai utusan Allah itu jauh lebih baik daripada tujuan mereka datang ke Mekah bertemu dengan orang-orang Quraisy, ya, atau tujuan mereka yang mereka datang itu untuk tujuan itu karena saking pentingnya, saking bagusnya, saking diharapkan kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, siapa kamu ini? Saya Muhammad, saya utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutusku kepada hamba, kemudian menyebutkan kepada mereka tentang Islam. Jadi Allah mengutusku kepada orang-orang agar menggambarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kepada mereka tentang Islam, ya, mengenalkan kepada mereka tentang Islam. Setelah mengenalkan dirinya, kemudian Islam yang dibawanya. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka kata Iyas bin Mu'ad, ya, bagian dari kelompok orang-orang ini, dia mengatakan, wahai kaumku, ini demi Allah, ini yang lebih baik daripada apa yang kalian datang, ya, apa yang kalian datang ke Mekah ini. Lalu Abu Khaisar, yang merupakan pimpinan dari kelompok itu, dia mengambil pasir, kerikil-kerikil, lalu dilemparkan kepada Iyas ini. Yang mengambil pasir, kemudian dilemparkan kepada Iyas dan berkata, diam kamu, ya, gak usah banyak bicara. Akhirnya dia diam. Ketika mereka kembali ke Madinah, kemudian Iyas ini terbunuh, ya, izin meninggal dunia si Iyas ini. Dan disebutkan bahwasanya dia ini sebelum meninggal dunia itu terus menerus terdengar dari lisannya itu membaca tahlil, membaca takbir, ya, membaca tahmid, membaca tasbih sampai si Iyas ini meninggal dunia. Dan tapi mereka tidak mengatakan bahwasanya Iyas ini mati dalam keadaan muslim. Artinya sesungguhnya kalaupun dia tidak masuk Islam, artinya secara hatinya itu menerima dan menunjukkan akan penerimaannya, ya, menunjukkan akan penerimaannya. Ini salah satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang-orang Madinah di dalam menerima Islam ini dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya. Ibnu Ishaq yang menyebutkan, berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan agamanya dan kemuliaan nabinya pada musim mereka datang ke Mekah, musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada tahun ke-11 dari kenabiannya. Rasulullah keluar menemui mereka, sebagaimana kita ceritakan tadi, ya, dan intinya menemui orang-orang itu yang datang ke Mekah. Bahkan Rasulullah sampai keluar ke Mekah, kan keluar dari Mekah juga untuk menyampaikan dakwah ini. Dan ini semestinya menjadi menjadi motivasi untuk kita sekalian di dalam mengenalkan Islam ini, di dalam mendakwakan Islam ini. Bukan kita pikulkan beban dakwah ini kepada orang-orang yang namanya ustadz saja, gitu. Tapi sesungguhnya kita semua yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW,
punya kewajiban untuk itu, tentu sesuai dengan ilmunya. Karena Nabi kita SAW melakukan demikian ini adalah contoh untuk kita semua, ya, contoh bagi kita semua bagaimana beliau bersemangat untuk mendakwakan Islam ini, menjajakan Islam, mengenalkan Islam, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulnya, mengenalkan syariat-syariat Islam. Ya, tiada henti tiap ketemu orang. Kemarin semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat kepada kita sekalian. Nek di bebanan anggone ustaz iki lho, ustadz itu tidak semua bisa menjangkau gitu. Ya, ustadznya itu hanya datangnya ke masjid, ke musola, nggak pernah ketemu dengan orang-orang seperti di Pantai Kotang, seperti di perahu gitu, seperti waktu mancing, waktu di warung gitu. Padahal ini kewajiban kita gitu. Ya, kalaupun kita tidak bisa mendalil dan sebagainya gitu. Paling tidak kita bisa mengajak kan. Kita bisa mengenalkan gitu. Mau kita biasa mengenalkan produk-produk kita, jualan kita, jualan minyak wangi. Kita berusaha agar ketemu wong ditawani. Ya, agar ketemu wong ditawani minyak gula api. Kenapa kita tidak bisa nyales seperti itu untuk Islam ini? Ayo belajar siro, api siro. Kenapa gitu? Padahal nilainya nilai akhirat ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Anda dunia begitu semangat gitu. Gitu semangat menjajakan dagangannya. Sampai telat ngaji juga. Begitu semangat. Ya. Kenapa? Untuk agama ini, untuk Islam ini yang Rasulullah SAW ya menginformasikan, mengkabarkan gitu. Seorang dapat hidayah karena usahamu itu lebih baik daripada onta merah. Artinya kekayaan yang paling bernilai waktu itu adalah onta merah. Orang mendapatkan hidayah karena sebab dakwahmu gitu. Satu orang itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah harta kekayaan yang paling berharga waktu itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Inilah Rasulullah SAW, panutan kita, ya, panutan kita dalam semua keadaan. Ya, keadaan ketika dakwah ini sudah diterima, keadaan ketika dakwah ini belum diterima. Beliau begitu semangatnya, gitu. Tiada hentinya. Ini adalah teladan untuk kita. Kita semua, bukan untuk ustaz dan kiai saja. Gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian berdakwah dan orang Madinah gampang menerima itu. Disebutkan oleh Ibnu Syar di sini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan, ya, menginginkan tampak kebenaran agamanya ini, kemuliaan, ingin menampakkan izzah, kemuliaan nabinya pada musim-musim itu, gitu. Orang menerima gitu. Ya. Jadi pada tahun 11 dari kenabian, dari diutusnya Nabi SAW dengan diturunkannya wahyu di Gua Hira itu, 11 tahun sesudah itu, Rasulullah SAW sampai pada tahun itu terus mendakwai kabilah-kabilah di Arab itu. Sebenarnya yang beliau lakukan di setiap musim haji, setiap tahun. Ya, dan jadi sejak zaman dahulu Mekah itu selalu menjadi apa, tempat tujuan orang beribadah sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah. Tempat itu sudah menjadi pusat tempat ibadah, walaupun pada akhirnya kemudian tercemar ibadahnya, ya, tercemar ibadahnya dengan adanya patung di sana dan sebagainya, dan keliru, tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Artinya di sini Rasulullah SAW terus tiap tahun berdakwah. Setiap ada kesempatan ketemu orang didakwai. Artinya didakwai di sini dikenalkan dengan Islam, dikenalkan dirinya utusan Allah, diajak untuk menyembah Allah, meninggalkan ini dan sebagainya. Maka ketika beliau berada di Aqabah, dia bertemu dengan sekelompok orang dari kaum Khazraj, suku Khazraj, yakni penduduk Madinah. Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Allah menginginkan kebaikan. Maka kemudian sebagai diceritakan oleh Asim bin Amr bin Qatadah
dari sesepuh kaumnya, mereka berkata, tatkala mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah sekelompok atau kami ini adalah rombongan dari Khazraj. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah bersama kalian orang-orang Yahudi? Gitu. Apakah bersama kalian orang-orang Yahudi? Mereka menjawab iya. Artinya mereka di Madinah kan bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu semua ini duduk bersamaku? Aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Jadi ini mendakwai mereka, permisi dulu gitu. Maukah? Corotnya alisnya kan begitu. Orang kok langsung haram bid'ah ini gitu. Tapi diajak ngomong. Jadi Rasulullah SAW menawarkan diri, tidakkah kamu mau duduk-duduk dulu bersamaku? Saya akan cerita. Aku tak ceritain nabi-nabi, tak ceritain itu. Bahasanya gini kan, aku tak ceritain. Lalu mereka mengatakan iya, boleh. Lalu mereka duduk bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendakwai, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menawarkan kepada mereka agama Islam ini. Beliau juga membacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Nah, maka dari dakwah Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuk mereka menjadi seorang orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam. Mereka menerima Islam. Kenapa mereka begitu mudahnya menerima Islam? Paling tidak ada dua faktor. Faktor pertama adalah mereka ini tinggal dengan orang-orang Yahudi. Tinggal dengan orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ada waktu itu di sana orang-orang Yahudi. Jadi anak keturunan dari Nabi Yakub atau Israel. Jadi Bani Israel. Orang-orang Yahudi, di mana mereka setiap kali bertengkar dengan orang-orang Madinah ini, dia mengatakan, tunggu ya, kalau nanti Nabi yang terakhir itu diutus, gitu, dia akan memimpin kami untuk memerangi kalian, sebagaimana dahulu memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Jadi mereka sudah kenal Nabi Muhammad SAW dahulu. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dia adalah utusan Allah, menyampaikan tentang Islam, membacakan ayat Al-Quran, maka mereka sudah tahu duluan, oh ini berarti yang dulu bukan Yahudi, benar-benar ini berarti ini orangnya. Nah, mumpung mereka belum mengikutinya, ayo kita terima, gitu loh. Ada yang mengatakan begitu sebagian mereka, kita terima aja, kita ikuti dia apa yang menjadi seruannya. Sebelum orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu tinggal bersama orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu juga ada yang ahli kitab, mengenal tentang kitabnya. Di mana Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Allah akan mengutus. Nabi Isa berkata, ya, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah akan mengutus Nabi yang terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, itu mereka tahu itu, ya, karena ada di dalam kitab mereka. Bahkan Al-Quran menyebutkan ciri-ciri Nabi yang akan diutus itu lebih mereka ketahui daripada ciri-ciri anaknya sendiri. Artinya sangat detail disebutkan di dalam kitab-kitab mereka dan diketahui oleh mereka tentang Nabi yang akan diutus itu. Makanya kelak ketika sudah ya dulu ya, dunia mau diutus Nabi itu mereka sudah tahu. Sudah tahu musimnya ini, sampai mencari-cari kan orang Romawi itu. Memang cari-cari itu. Karena mereka tahu. Sama pendeta siapa? Bukhairah sampai menunggu-nunggu itu. Karena dia tahu ini sudah saatnya ini munculnya Nabi yang dijanjikan dalam Al-Quran, dalam Alkitab itu, dalam Taurat itu. Mereka tahu betul itu. Nah, jadi ketika Nabi SAW menyampaikan seperti itu, maka dengan mudahnya kemudian mereka menerima dakwah Nabi SAW. Padahal mereka itu nggak mengikuti agama Yahudi, mereka tetap menyembah berhala. Nah, maka mereka kemudian menerima Islam ini. Dan mereka berkata,
sesungguhnya ini nabi yang telah diutus sekarang ini. Ya. Wahai kaumku, kata sebagian dari mereka, wahai kaumku, kalian mengetahui demi Allah sesungguhnya dia ini adalah nabi yang dijanjikan dengannya orang-orang Yahudi. Maka janganlah didahului oleh mereka. Mari kita ikuti, kita jawab seruannya untuk mengikuti, kita jawab dakwanya itu, seruannya itu kepadanya, bahwasanya dia adalah benar. Mereka membenarkan Nabi SAW dan menerima dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan menjadi Muslim. Dan mereka berkata sesungguhnya kami akan meninggalkan Mekah, kami akan menyampaikan sana. Dan kami berjanji besok kami akan menemui, tahun depan musim haji lagi kami akan datang lagi menemuimu. Gitu. Dan mereka kemudian kembali ke Madinah dan mereka menyampaikan kepada orang-orang tentang Nabi yang sudah diutus itu. Ya, mengajak mereka agar masuk Islam. Gitu. Ini sebab pertama. Sebab kedua adalah sebelum Nabi SAW itu diutus, dia hijrah ke Madinah 5 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu terjadi istilahnya bu'af, peperangan antara kaum Aus dan Khazraj ini, perang besar. Karena perang inilah banyak korban-korban jiwa dari tokoh-tokoh mereka yang tokoh-tokoh yang berpengaruh itu. Dari tokoh-tokoh yang berpengaruh itu. Maka ketika Nabi SAW nantinya hijrah ke Madinah, itu lebih mulus lagi jalannya. Karena tokoh-tokohnya sudah tidak ada yang menghalangi. Ya, tokoh-tokoh yang biasanya kan dakwah itu yang menghalangi kan tokoh-tokoh. Merasa tersaingi ketokohannya, biasanya begitu. Dan sampai sekarang begitu. Dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad demikian itu. Nabi Musa tokohnya ada Fir'aun, gitu. Terus tokoh-tokoh banyak, malak-malaknya itu. Nabi Muhammad demikian pula pembesar-pembesarnya. Nabi Isa begitu pula, sampai mengejar-ngejar Nabi Isa. Sampai sekarang orang yang mendakwakan dengan dakwah yang hak akan dimusuhi. Dan yang paling keras adalah tokoh-tokoh itu. Dia yang pengaruhi orang-orang yang nggak tahu, sehingga orang-orang yang nggak tahu ini mengatakan yang tidak terhadap dakwah itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka ini kemudian kembali ke Madinah dengan membawa harapan baru, mengajak, mengenalkan. Bersamaan dengan itu Mus'ab diikut sertakan oleh Nabi SAW. Dia menjadi duta pertama dalam Islam. Mus'ab bin Umair yang membacakan Al-Quran di sana. Dan dia selalu mendakwakan, menyampaikan Al-Quran, mengajak orang, maukah kamu mendengarkan apa yang akan saya baca? Nah, kamu ini siapa gini. Kamu kan orang pintar, dengarkanlah. Kalau nggak baik, ya kamu kan tahu ini nggak baik, gitu. Dengarkanlah, itu kan kesempatan padamu. Jadi ditawarkan seperti menawarkan barang begitu. Ya, seperti menawarkan. Jadi ada marketingnya begitu kan. Sampai kemudian tahun berikutnya datanglah kelompok ini, 6 orang ini beserta 6 orang yang lainnya. Kemudian terjadi baiat Aqobah, karena berada di Aqobah di Mina ya, di Mina. Aqobah itu di Mina atau di Arafah ya? Mina ya. Makanya disebut baiatul Aqobah. Jadi 6 orang yang tadi itu, mereka itu adalah sahabat-sahabat pertama, sahabat-sahabat dari Ansor, dari suku Khazraj, ya, suku Khazraj. Mereka itu adalah As'ad bin Zurara, Auf bin Harith bin Rifa'ah, Rafi bin Malik bin Ajlan, sama ini Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah, ya, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Jadi
mereka ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berharap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau datang ke Madinah. Mereka menceritakan bagaimana di sana itu terjadi perang terus antara Aus dan Khazraj, tiada hentinya. Ya, dengan harapan dengan Nabi, mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bisa bersatu. Karena pada hakikatnya antara Aus dan Khazraj itu adalah bersaudara, satu ibu satu ayah. Kemudian karena ada perselisihan, kemudian berujung pertikaian yang terus menerus tiada henti sampai 120 tahun. Itu tidak pernah selesai permusuhan mereka itu. Setiap peperangan terjadi banyak korban, berhenti, perang lagi terus menerus. Ya. Hanya Islam yang bisa menyatukan mereka. Maka mereka berharap dengan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendakwakan ke orang-orang, maka dengan kedatangan Nabi, maka mereka bisa mengikuti Nabi dan Nabi menjadi orang yang bisa menyatukan mereka, menjadi orang yang mulia dan menyatukan mereka. Itu harapan mereka dari 6 orang ini. Karena kaum Aus dan Khazraj selalu bertengkar. Artinya bagaimanapun ada jenuhnya, ada bosannya gitu. Walaupun kadang-kadang terpancing amarah, kesukuan dan sebagainya. Tapi sejatinya tetap manusia ada sisi baiknya, sisi lembutnya. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan mendakwakan Islam ini. Maka Islam itu tersebar di rumah-rumah, tidaklah rumah-rumah di Madinah itu kecuali mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun gak ngerti wajahnya, tapi mengenal Nabi karena dakwah itu sudah sampai ke rumah-rumah itu. Ini juga ditunjang dari tadi itu, kemudahan karena tokoh-tokohnya sudah meninggal dunia. Kemudian mereka kembali ke Madinah mendakwakan Islam dan tersebarlah Islam di kalangan mereka sampai tidaklah tersisa satu rumah dari rumah orang Ansor kecuali di dalamnya disebut nama Rasulullah SAW. Maka ketika tahun berikutnya datang dari mereka 12 laki-laki, ya 6 orang yang tadi itu yang tahun kemarin itu bertemu dengan Nabi SAW dan memeluk Islam, ditambah lagi dengan 6 orang. Yaitu Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah, Dakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Abu Al-Haytham bin Taihan, dan Uwaimir bin Malik. Biasanya terkenal Ubadah bin Somit, mungkin yang sering kita kenal Ubadah bin Somit. Lainnya gak hafal gitu. Kalau yang hafal Ubadah bin Somit atau Jabir bin Abdullah gitu. Liane kok gak hafal cakwan barangnya. Ya. Nah, mereka 12 orang ini kemudian sebagaimana diceritakan oleh Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara mereka, ya, dari sahabat-sahabatnya ini dan mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berbaiat, ayolah berbaiat kepadaku. Ala antusyriku bihi syai'an, agar kalian semua berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mengadakan kedustaan di antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakaiku dalam kebaikan. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, melaksanakan baiat itu dari kalian, maka Allah akan berikan pahala kepada kalian. Dan barang siapa yang mendurhakai salah satunya, maka kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka itu menjadi kafarah baginya, penebus dosanya. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari itu kemudian Allah tutup, ya Allah tutup, maka bisa jadi dengan kehendak Allah maafkan, atau bisa jadi jika Allah menghendaki maka Allah menyiksanya. Ini adalah isi dari baiat atau perjanjian, janji mereka kepada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebut sebagai baiatul Aqobah yang pertama. Berarti nanti ada yang kedua. Ya, berarti nanti ada yang kedua. Jadi jumhur ulama bersepakat ini adalah baiatul Aqobah yang pertama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Semua jika Allah kehendaki mudah akan mudah, ya. Jika Allah menjadikan sulit, maka juga akan sulit. Maka disinilah kita bergantung kepada Allah, ya. Kuatkan ikatan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memegang segala ubun-ubun makhluk hidupnya. Betapa semangatnya Rasulullah SAW mendakwai orang-orang tapi tidak terima. Tapi dengan mudah Allah jadikan mudah orang-orang Madinah, dengan sekali dakwah mereka terima. Bahkan mereka berjanji untuk mendakwakan ini, menyampaikan ke rumah-rumah di penduduk Madinah. Sampai tidak ada rumah, disebutkan di sini tidak ada rumah kecuali Rasulullah SAW sudah dikenal di sana. Maka ini pelajaran bagi kita, agar supaya tidak fokus kepada usaha, tapi juga doa. Kita sering sekali fokus terhadap usaha, tapi lupa berdoa. Padahal doa ini yang lebih utama, ya, lebih utama. Bahkan dalam menghadapi masalah, ya, kita pertamanya harus ingat kepada Allah, bukan kepada usaha. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika ada masalah, Allah suruh bertakwa. Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuknya dan berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Yang pertama-tama disebutkan adalah takwa. Kamu takwa dulu. Seakan-akan seperti itu. Kamu takwa dulu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti gampang. Allah yang berikan kemudahan. Ini dalam bermasalah apa saja. Tapi seringkali kita ini lebih fokus, piye carane yo bingung aku ngene iki. Piye carane ngono tok ini. Piye carane ora kok fokus kepada Allah dulu. Perbaiki hubungan dengan Allah, bertakwa, ya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Simpelnya seperti itu, ya. Tahan diri dari maksiat kepada Allah, tingkatkan ketaatan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada solusi yang seringkali tanpa terduga-duga. Nanti masalahnya dengan mudah selesai, tidak seperti yang kita bayangkan. Kan kita itu sering ini ya, fokus dengan cara, sibuk, bingung dengan carane gitu. Tapi tadi itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan sejuta ribu cara gitu untuk kita. Gitu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini satu pelajaran bagi kita sekalian dari sulitnya Rasulullah SAW berdakwah kepada dan mudahnya. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menjadikan mudah, maka mudah. Makanya itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah iman, itu seperti itu. Ini iman kita. Inilah iman, inilah akidah kita. Semua kita yakini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Siapalah kita? Ya. Ini pelajaran yang harus kita selalu ingat. Ada pelajaran-pelajaran yang lain insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya gitu aja ya, dan nggak terlalu karena ada makannya juga itu. Nanti terlalu kememangan barang. Nah, kita cukupkan di sini. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita, dan kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.